Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini kita melanjutkan materi pelajaran kita yang sudah Bapak sampaikan pada pertemuan yang lalu, yaitu tentang unsur-unsur golongan halogen. Masih ingat ya? Nah, sebelum kita mulai materi unsur halogen pada pertemuan hari ini, Bapak ingatkan kembali kalian dengan materi yang sudah Bapak sampaikan pada minggu yang lalu. Ayo, siapa yang ada yang tahu? Siapa yang tahu? Jawab. Unsur-unsur halogen berada di golongan berapa? Ya, silakan. Halogen termasuk ke dalam golongan ke-7. 7, ya betul. Bagus. Kemudian di antara golongan ke-7, masih ingat ini ya, tabel yang Bapak temukan minggu lalu, itu ada apa saja unsur-unsurnya? Siapa mau jawab? Ada apa saja unsur-unsurnya golongan 7? Ya, kamu lagi. Ada yang pertama itu Cl, kloroid, F, klor, Bl, brom, iod, iodium. Ya, yang lain? Benar tidak pendapatnya? Benar. Jadi semuanya masih ingat ya? Unsur-unsur halogen itu diantaranya ada klor, F, simbolnya F, kemudian klor, simbolnya Cl, yang ketiga adalah Br, brom, unsurnya Br, simbolnya Br, dan yang keempat iod, simbolnya I. Nah, itu ya. Baik, sebelum Bapak memulai penggunaan unsur-unsur yang Bapak sampaikan tadi, itu Bapak ingin tahu dulu tentang pemahaman kalian materi yang sudah Bapak sampaikan dan minat bakat kalian untuk belajar materi yang akan Bapak sampaikan ini. Untuk itu, Bapak akan bagikan lembaran penilaian diri. Ya, ini menanyakan tentang kesiapan kalian dalam pembelajaran materi hari ini. Ini ya, kalau dibagi ada 3 orang, di sini ada 3 orang, kemudian di sini ada 4 orang. Ini ada 4 orang. Silakan satu-satu diisi sesuai dengan minat ya, inginkan belajar dari materi yang akan Bapak sampaikan ini berkenaan dengan unsur golongan halogen. Kita dibagi dah. Ini dah tuh. Nggak dapat. Mama dapat. Tadi pas kan? Nah. Baik, ini sudah kalian kumpulkan semua lembar penilaian dirinya. Salah satunya Bapak bacakan. Ini lembar penilaian dari Anissa Fitri. Mana Anissa Fitri? Ya. Yang pertama, siap dalam mengikuti pembelajaran. Jawabannya ya, betul ya. Kemudian yang kedua, senang dengan materi yang akan dipelajari. Kenapa kamu senang? Sesuai dengan keinginan. Terus baik. Yang ketiga, memiliki pengetahuan awal dari materi yang akan dipelajari. Tadi sudah Bapak tanya kalian, sudah bisa jawabnya. Yang keempat, siap untuk bekerja sama dalam kelompok. Ya. Yang kelima, mengusulkan ide. Yang keenam, sibuk menjalankan tugas saya sendiri. Jawabannya tidak. Ya, jadi ketika belajar harus fokus, konsentrasi. Yang ketujuh, tidak berani bertanya karena malu tertawakan. Tidak, berarti kalian bebas untuk bertanya, ya, berkenaan dengan materi yang akan Bapak sampaikan. Yang kedelapan, mentertawakan pendapat teman. Jawabannya tidak. Kenapa tidak boleh? Saling menghargai. Ya, saling menghargai, betul. Yang ke-9, aktif mengajukan pertanyaan dengan sopan. Jadi ketika bertanya memakai kata yang sopan. Pak, izin bertanya gitu.
Jangan langsung itu apa jawabannya? Gitu ya. Yang ke-10, melaksanakan kesepakatan kelompok meskipun tidak sesuai dengan pendapat saya, jawabannya ya. Jadi sebelum kita mulai materi pelajaran yang akan kita lakukan ini, kita buat dulu kesepakatan kelas seperti yang sudah-sudah. Jelas ya? Baik, nanti yang ingin mengajukan ide kesepakatan kelasnya silakan mengangkat tangan. Baik. Kita akan membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas. Dan yang ini harus kita patuhi dalam proses belajar mengajar pada pertemuan kali ini. Mungkin kurang besar, misalkan yang bagian belakang terbaca ya. Kalau tidak terbaca berarti sudah minum tanda itu. Nah, yang pertama, ayo, ada yang ingin mengajukan usul? Ya, kamu. Tidak boleh keluar masuk kelas ketika belajar. Iya, pertama, tidak boleh keluar masuk kelas ketika sedang belajar. Dari sini sudah. Bagian barisan sudah, barisan ini ya. Yang kedua apa? Dilarang Makan ketika belajar. ya, yang lain sepakat nggak dilarang makan? Sepakat. Sepakat ya. Dilarang makan ya, meskipun tidak puasa. Dan minum di kelas. Di kelas. Kemudian yang ketiga, barisan ini Dilarang tidur. dilarang tidur. Emangnya kopi tidur di sini? Tidak ada ya. Yang tidur di dalam kelas, di dalam kelas. Kemudian keempat, bersama ya. Mendengarkan guru saat menjelaskan pelajaran. Memperhatikan guru, perhatikan guru pada saat pelajaran berlangsung. Oke. Dan kelima, kamu silakan. Ya, apa? Usul kamu kelima apa? Menghargai pendapat orang lain. Apa? Ya, usulnya apa yang kelima? Terakhir. Ini yang pertama, tidak boleh keluar masuk kelas. Yang kedua, dilarang makan dan minum. Yang ketiga, dilarang tidur. Yang keempat, memperhatikan guru pada saat pembelajaran. Terus yang kelima, Selama pembelajaran berlangsung, guru sebelum memberikan izin bertanya maka dilarang untuk bertanya. berarti ketika ada yang berbicara, ya, ketika ada yang berbicara, maka yang lainnya mendengarkan. Nah, 5 ya. Ini kesempatan kelas kita hari ini ya. Yang pertama, tidak boleh keluar masuk kelas ketika kita belajar. Yang kedua, dilarang makan dan minum di dalam kelas. Yang ketiga, dilarang tidur di dalam kelas. Yang keempat, perhatikan guru pada saat pembelajaran berlangsung. Dan yang kelima, ketika ada yang berbicara maka yang lainnya mendengarkan. Sepakat semua ya? Sepakat. Baik, ini diingat kalian kita. Kemudian kita masuk ke materi pembelajaran hari ini. Itu berkenaan dengan ini bahan ajarnya adalah halogen. Terlihat ini semua di belakang, ya. Ini lagi semua. Ini terlihat, dan enggak. Nah, ini
Ya. Halogen, sifat-sifat fisik dan sifat kimia. Oleh karenanya tujuan pelajaran kita hari ini, ya, tujuan pembelajaran, ya, siswa dapat menjelaskan manfaat dari unsur halogen. Nah, ini ya tujuan yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Silakan dilihat ke slide di depan. Unsur-unsur golongan 7A disebut halogen. Halogen berasal dari bahasa Yunani yang berarti dinamai demikian karena unsur tersebut dapat bereaksi dengan logam membentuk garam, misalnya klorin. Klorin bereaksi dengan natrium membentuk natrium klorida atau lambang kimianya NaCl, yaitu garam dapur. Jadi garam dapur yang kamu kenal di dapur itu lambang kimianya NaCl. Kemudian unsur-unsur halogen punya 7 elektron valensi pada subkulit Ns pangkat 2, Np pangkat 5. Konfigurasi elektron yang demikian membuat unsur halogen bersifat sangat reaktif. Sangat reaktif ini maksudnya bereaksi dengan unsur lain, sangat cepat bereaksi dengan unsur lain. Unsur halogen cenderung menerima atau, jadi ini manfaatnya itu apa? Ini kan apa ini? Kita lihat ya, itu manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari digunakan untuk apa. Kemudian ini backline, tahu ya backline apa? Nah, manfaatnya apa? Dipakai untuk apa backline ini? Apa untuk diminum, sebagai obat, apa kan? Kemudian yang ketiga, bromin, untuk apa? Dan yang iodin untuk apa? Nah, silakan kamu isi jawab. Mana ada pertanyaan kelompok ini kesulitan? Ada yang tanyakan apa? Ada yang tanyakan? Enggak. Bagus, mungkin semua nggak ada yang ditanyakan ya. Baiklah, pada kesempatan ini itu sesi presentasi. Dipersilakan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika Abdul Nazita. Di sini saya sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Desi Lestari. Di sini saya selaku presenter. Perkenalkan, nama saya Nutalisa. Di sini sebagai penjawab pertanyaan. Perkenalkan, nama saya Sundari. Di sini saya sebagai notulen. Perkenalkan, nama saya Firafidiana. Di sini saya sebagai penjawab kedua. Baiklah, diri kami di sini akan membahas tentang presentasi yang berjudul unsur-unsur halogen 7. Di sini ada pembentukan konsep. Pembentukan konsep di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu klorin, kedua klorin, 3 bromin, keempat iodin. Pembentukan konsep yang pertama yaitu klorin, contohnya seperti ciptaden. Di sini ada manfaatnya. Manfaat yang pertama yaitu membantu mencegah gigi berlubang. Manfaat yang kedua, membuat permukaan luar gigi menjadi lebih kuat terhadap serangan senyawa asam. Pembentukan konsep yang kedua yaitu klorin. Manfaatnya yang pertama yaitu membasmi kuman. Manfaat yang kedua sebagai penjernih air. Ada pembentuk konsep yang ketiga yaitu bromin. Manfaatnya yang pertama yaitu digunakan dalam proses pembuatan film fotografi. Manfaat yang kedua, garam bromida bersifat sensitif terhadap cahaya. Pembentukan konsep yang keempat yaitu iodin. Manfaat yang pertama yaitu mencegah infeksi. Manfaat yang kedua mengobati infeksi karena pomidone iodin dapat menghambat dan membunuh bakteri.
Baiklah, apakah ada yang bertanya? Izin bertanya dari kelompok 3. Pertanyaannya, apakah backprint atau selain dapat merusak pakaian? Baiklah, saya akan menjawab dari saudari Rika yang bertanya tadi, apakah backprint dapat merusak warna pakaian? Dari yang saya pelajari, jadi backprint itu memang bisa menyebabkan pada kerusakan pakaian. Namun sesuai takaran. Kalau takarannya sesuai dengan yang kita butuhkan, maka pakaian tidak akan rusak. Tetapi jika digunakan dengan takaran yang berlebihan, terus dipakai terlalu sering, maka itu yang menyebabkan kerusakan pada pakaian. Apa kurang jelas? Oke. Apakah ada yang bertanya kembali? Izin bertanya dari kelompok 2. Adakah efek lain yang ditimbulkan dari cover tadi dari senyawa iodin? Baiklah, saya akan menjawab. Efek yang ditimbulkan dari senyawa iodin selain yang disebutkan tadi, yaitu bisa memberikan efek cepat mengeringkan luka. Terus betadin juga, unsur iodin juga bisa mencegah infeksi dalam luka. Apakah jelas dengan penjelasannya? Jelas. Mungkin cukup itu yang tolong presentasikan. Nama yang dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita kasih tepuk tangan. Baik, dari pelajaran yang sudah kita lakukan hari ini, ada beberapa hal yang perlu kita refleksi. Yang pertama adalah bahwasanya pembelajaran ini menggunakan metode diferensiasi dan sosial emosional. Dan bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Senang, Pak. Ada yang mau menjawab? Angkat tangan. Ya, gimana? Menurut saya pelajaran ini Oh, menyenangkan ya. karena menambah wawasan, bisa bertukar pikiran, Ya. bisa saling kerja kelompok, dan bisa menjelaskan senyawa seperti chlorina, seperti klorin, klor, dan iodin. Ya, bagus. Ya. Kemudian ada lagi yang lain atau yang kedua, dalam pembelajaran ini apa yang masih kalian rasakan sebagai tantangan hambatan kalian untuk memahami materi pelajaran ini? Kelompok 1 mungkin nanti jawab. Ya, apa yang menjadi hambatannya? Pertama tentang masalah penelitian dan golongannya dalam unsur-unsur yang itu suka Iya. masih ketuker. Oh, begitu. Jadi posisi unsur-unsur halogen kelompok 1 ini itu kadang masih tertukar dengan golongan lain. Dan di golongan berapa? Nah, kita tahu bersama golongan itu ada 8, sedangkan unsur-unsur halogen ini berarti golongan ke-7. Bagus. So, kemudian harapannya ke depan untuk proses pembelajaran kelompok 3 dan jawab pertanyaan nomor 3 ya. Silakan. Saya akan mengulang dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, bagus itu ya. Jadi kesimpulannya semua pelajaran yang kita pelajari itu harus kita ulang kembali. Ya. Sehingga dengan demikian kita akan terbiasa melakukannya sehingga kita paham benar ya dari materi-materi yang sudah kita pelajari. Demikian, masih ada yang ditanyakan sebelum kita akhiri pelajaran hari ini? Cukup ya. Kalau begitu dipersilakan untuk menutup pelajaran kedua kelas. Siapa? Mulai. Di